Ketakwaan itu tidak bisa kita capai hanya dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang biasa kita lakukan, tapi perlu ditopang dengan amalan-amalan sunnah. Ramadan Kareem, Kareem, Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat TVmu yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Ramadan dan saum Ramadan, yaitu terkait dengan hal-hal yang disunnahkan selama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dan selama kita berada di bulan Ramadan. Tabiat dari ibadah yang sunnah itu adalah dia menguatkan atau menjadi penambah nilai bagi ibadah yang wajib yang kita lakukan, dan bisa jadi ibadah sunnah itu menambal kekurangan dari ibadah saum yang kita lakukan. Kalau misalnya kita sholat fardu, barangkali sholat fardu kita ada yang lengah, ada yang tidak sempurna, kemudian kita sempurnakan, kita tutup kekurangan itu dengan sholat sunnah. Nah, maka dalam aktivitas saum Ramadan, barangkali selama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, kadang-kadang kita tidak sengaja dan tidak sadar membicarakan orang lain, menggibah, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang lain, atau kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, hal-hal yang seperti ini dapat ditutup dengan mengutamakan hal-hal yang sunnah selama bulan Ramadan. Lalu apa saja? Ya, apa saja yang disunnahkan pada saat Ramadan, pada saat kita melaksanakan ibadah saum Ramadan? Di antaranya adalah pertama, mengakhirkan sahur. Jadi Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita agar sahur itu jangan dilakukan terlalu awal. Misalnya jam 12 malam, jam 2 malam gitu ya, jam 3 itu masih terlalu awal. Tapi yang lebih baik itu sahur yang dilakukan sudah menjelang dekat ke waktu azan fajar atau azan subuh. Sehingga di situ ada waktu ya yang tidak terlalu lama antara masa sahur dengan pelaksanaan ibadah saum, tapi juga tidak terlalu mepet gitu ya. Jadi disunnahkan mengakhirkan sahur supaya ibadah saum yang kita laksanakan tidak terlalu terasa lama karena sahur yang terlalu dini gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga disunnahkan untuk mempercepat berbuka puasa pada saat azan sudah berkumandang. Jadi selama kita yakin bahwa azan itu berkumandang tepat waktu, azan maghrib dikumandangkan, atau ketika kita melihat jam kita dengan yakin, tidak keliru bahwa jam kita sudah menunjukkan kepada waktu azan maghrib, maka kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Jangan menahan-nahan untuk berbuka puasa. Begitu waktu maghrib masuk, langsung kita bismillah, ya, langsung kita berbuka puasa. Itu salah satu sunnahnya. Kemudian juga melaksanakan ibadah sahur sendiri itu merupakan sebuah sunnah. Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna sahura barakah. Bersantap sahurlah, sebab sahur itu penuh dengan keberkahan. Ya, salah satu keberkahan yang kita dapatkan di ibadah sahur itu adalah kita dapat bekal material untuk menjalankan ibadah saum Ramadan, sehingga kita tidak terlalu haus dan tidak terlalu lapar pada saat ibadah saum Ramadan kita laksanakan. Berikutnya adalah berdoa pada saat kita iftar. Ya, berdoa pada saat kita iftar dan berdoa selama kita melaksanakan ibadah saum ini sangat dianjurkan, sangat disunnahkan. Dan disebutkan bahwa di antara tiga, ya, atau di antara tiga doa yang tidak akan ditolak itu, ya, yang tidak akan ditolak itu adalah doanya orang yang saum hatta yuftir. Jadi selama dia saum, doanya itu dikabulkan sampai dia berbuka
puasa, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah hal-hal kebaikan yang dapat memunculkan doa dari kita ataupun doa dari orang lain untuk kita. Berikutnya adalah kita menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengurangi nilai-nilai serta keutamaan ibadah saum Ramadan. Jadi sangat dianjurkan kita agar mengatur waktu sedemikian rupa supaya waktu itu tidak terbuang, kemudian diisi dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan, yang bermanfaat. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga adalah bersikap dermawan. Bersikap dermawan, kemudian juga rajin mengkaji Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tetapi membaca, mengkaji, dan memahami. Ini juga termasuk hal-hal yang sangat dianjurkan, disunnahkan kita perbanyak selama bulan Ramadan. Karena itu adalah kesempatan selain menambahkan kebaikan, ya, menambahkan pahala, juga semakin mengakrabkan kita dengan Al-Quran. Semakin mendekatkan diri kita kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin membuka akses kita kepada sumber petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dekat dengan Al-Quran, maka kehidupan kita tidak akan tersesat. Karena kita terbuka aksesnya dengan Al-Quran, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Dan karena kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan selalu merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berfirman kepada kita melalui ayat-ayatnya, dan kita sadar bahwa pelaksanaan ibadah saum Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Al-Quran yang keutamaan membacanya sangat luar biasa. Dan yang terakhir di antara hal-hal yang disunnahkan selama kita di bulan Ramadan itu adalah semakin memperbanyak aktivitas ibadah yang biasanya kita anggap ibadah sederhana. Meskipun kata Rasulullah, meskipun hanya bersedekah dengan sebutir biji kurma, bisa jadi sebutir biji kurma itu adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan kita nanti dari api neraka. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun dengan sungguh-sungguh. Jika kita biasa melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah itu dengan santai, berleha-leha, bermalas-malasan, maka selama ibadah Ramadan usahakan kita lebih meningkatkan intensitasnya, baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita tersebut, sehingga keberadaan kita di bulan suci Ramadan itu memberikan makna tersendiri kepada nilai tambah dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Nah, sekali lagi, jangan dianggap karena yang sunnah ini kemudian sunnah lalu ditinggalkan. Justru karena adanya hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita lakukan, dianjurkan dilakukan selama Ramadan, kita berkesempatan menambal segala macam kekurangan ibadah saum Ramadan kita. Kita berkesempatan menutupi segala macam bolong-bolong yang ada di ibadah saum yang wajib. Sebab kalau tanpa itu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak memberikan bimbingan ibadah yang sunnah untuk menyempurnakan, untuk membimbing, ya, kemudian juga mengantarkan pada pemahaman dan amalan yang baik selama ibadah Ramadan, maka betapa banyak ibadah kita itu yang minus-minusnya, betapa banyak ibadah kita itu yang bolong-bolongnya. Mungkin tadi sholat kita kurang khusyuk, mungkin tadi tadarus kita atau misalnya saum kita, ya, dibarengi dengan hal-hal yang tercela. Mungkin saum kita secara fisik, ya, secara fisik itu baik, tetapi secara rohani di situ banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka dengan adanya amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan sunnah yang secara khusus dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, harapannya adalah membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kesempurnaan ibadah. Dan diharapkan ibadah saum kita itu betul-betul ibadah saum yang sempurna, yaitu saum yang betul-betul memenuhi syarat dan ketentuan serta sunnah-sunnahnya, dan betul-betul menjadi ibadah saum yang bisa menjadi pintu bagi kita untuk mengantarkan kepada tangga
la'allakum tattaqun. Takwaan itu tidak bisa kita capai hanya dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang biasa kita lakukan, tapi perlu ditopang dan dikuatkan serta diperbaiki dengan amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan dan jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم